Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Senang sekali hari ini saya Glory Oyong akan berdiskusi dan juga berbincang dengan narasumber dalam podcast penemuan spesies baru yang kita adakan dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Dan pada tahun ini kita patut berbangga karena Indonesia di sepanjang tahun 2025 dari Januari sampai ke bulan Agustus ini telah bisa mengeluarkan penemuan-penemuan baru, yaitu ada 19 spesies di Indonesia, diantaranya ada 11 flora dan 8 fauna. Dan hari ini tentu saya tidak sendiri, saya akan berdiskusi dengan narasumber yang hebat-hebat, yang ahli di bidangnya, dan akan juga memberikan inspirasi untuk kita semua yang mendengarkan podcast ini, betapa kayanya Indonesia dan alamnya. Saya sudah bersama di sebelah saya dengan Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Daya, Pak Genman Hasibuan. Apa kabar, Baik, Pak Genman? Baik. Dan tentu juga di sebelahnya ada Kepala Balai Taman Nasional Rinjani, Pak Yarman. Apa kabar Pak Yarman? Alhamdulillah baik. Dan kemudian ada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Bapak Andi Muhammad Kadafi. Pak Andi, apa kabar? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Dan tentu di sebelahnya juga ada Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Bapak Persada Agus Setia Sitepu. Pak Sitepu? Baik Pak, kabarnya? Dan tentunya selain bapak-bapak dari Kepala Balai Taman Nasional, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ada juga peneliti dan juga yang hadir di sini dari IUCN IDSSG. Saya akan perkenalkan dulu Dr. Agusti Randi, Shut MSI. Apa kabar? Mas Andi? Saya izin panggil Mas Andi boleh ya? Karena masih muda. Mas Andi adalah seorang peneliti, seorang botanis. Ya, Mas Andi ya, nanti akan bercerita mengenai spesies-spesies secara lebih rinci dan seperti apa maknanya bagi masyarakat Indonesia. Dan di samping dari Mas Randi ada Dr. Muhammad Indrawan atau yang akrab dipanggil Pak Didi. Apa kabar Pak Didi? Baik, makasih. Pak Didi dari International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources Species Survival Commission Indonesia. Kita singkat dengan IUCN IDSSG ya Pak ya. Nah, dalam kaitannya mungkin Bapak Ibu sekalian, apa yang kita temukan di Indonesia tentu perlu kita juga lihat di dunia. Apakah ini spesies yang baru, bisa diakui dunia internasional, dan seperti apa tantangannya nanti ke depan ya Pak ya. Nanti kita akan bicara soal itu dengan Pak Didi, tapi saya pertama kali ingin mengetahui dulu. 19 spesies baru yang ditemukan di Indonesia, tentu nggak semuanya akan bisa cukup kita bicarakan hari ini, tapi minimal kita akan bahas apa yang ditemukan di daerah masing-masing dari bapak-bapak yang hadir di sini. Pertama, saya boleh ke Pak Genman dulu ya, Pak Genman. Pak Genman, di Papua Barat Daya itu tentu masih banyak yang perlu kita eksplorasi. Tapi minimal per hari ini kita dengar Pak ada kabar baik, ada 5 spesies baru ditemukan. Boleh cerita dulu untuk spesies ini yang ditemukan Pak? Ya, betul. Untuk 5 jenis dari 19 spesies baru yang ditemukan itu terdapat di Papua Barat Daya. Ya. Kelima spesies ini tersebar di pegunungan Arfak dan juga pegunungan Tambrau. Nah, jadi ada 2 spesies dari genus Bulbopilum, kemudian 2 spesies lagi dari genus Dendrobium, dan 1 spesies dari genus Molocalcar. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang di rumah nih Pak, masih asing dengan istilah-istilah nama spesies yang tadi disebutkan, ini bunga ya Pak ya? Bunga anggrek? Ya, kalau familinya famili Orchidae, jadi anggrek-angrekan. Anggrek-angrekan, ya. Nah, sambil tadi membayangkan Bapak Ibu sekalian bunga anggrek, nah ini ya, sebelah kiri dan kanan ada gambar-gambarnya dan mungkin nanti teman-teman bisa menginsertkan gambar-gambarnya. Cantik-cantik ya Pak ya? Ya. Varietasnya ya? Betul. Jadi ditemukan lebih tepatnya tadi di daerah? Di pegunungan Arfak dan juga ya? pegunungan Tambrau yang sudah kita ketahui itu di 2 pegunungan tersebut tersebar ya habitat dari kelima spesies ini. Bagaimana awal mulanya bisa ada temuan ini Pak? Apakah memang ada tim yang dibentuk untuk menjelajah atau memang masyarakat juga ternyata sudah mulai antusias kalau menemukan varietas baru dan melaporkan? Awal mulanya seperti apa Pak?
Sebetulnya penemuan dari 5 spesies ini, 5 jenis ini atas kerjasama dari kami, Balai Besar KSGA Papua Barat Daya gitu ya. Kami ada staf namanya Reza gitu ya, dan juga teman-teman dari Badan Riset Daerah dan juga Universitas Papua dari akademisi, dan ada juga dari ilmuwan internasional dari Australia. Dan tentunya masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal ini mereka berperan di dalam menunjukkan di mana sih lokasi-lokasi ya yang menjadi habitat dari kelima spesies ini. Untuk masyarakat yang sudah sehari-hari tinggal ya Pak ya, di Ya. lingkungan itu, bagaimana mengedukasi bahwa ini barangkali bukan bunga yang sudah kita kenal, ini adalah temuan yang baru misalnya. Nah, mana yang kira-kira perlu diinformasikan, mana yang memang sudah menjadi tanaman sehari-hari, itu gimana sih Pak edukasi yang dilakukan terhadap masyarakat? Ya sebetulnya kalau masyarakat itu sendiri kan ya bagi mereka tidak tahu itu jenis baru atau jenis yang sudah lama gitu ya. Tapi bagi mereka sebenarnya jenis itu sudah ada sejak lama di sekitarnya kan begitu. Dan bahkan masyarakat itu kan punya pengetahuan tradisional ya, fungsi dari jenis-jenis tersebut. Jadi banyak di antara jenis-jenis itu juga sebenarnya memiliki manfaat dari sisi etnobotani, dari sisi farmasi gitu ya, dan juga mungkin untuk kecantikan. Jadi masyarakat sudah terbiasa itu menggunakan itu. Jadi teman-teman peneliti ini saja yang datang ke daerah tersebut mencoba mencari tahu kan begitu ya. Pengetahuan mengeksplorasi pengetahuan masyarakat, dan masyarakat yang menunjukkan lokasi-lokasi tersebut ada di mana, seperti itu. Iya, jadi ada kolaborasi antara peneliti dan masyarakat lokal ya Pak ya. Betul. Tantangan yang paling besar dalam menjaga kelestarian, seperti yang tadi Bapak cerita ya, masyarakat menggunakan tumbuhan-tumbuhan baru ini mungkin untuk pengobatan, juga untuk keseharian mereka, untuk bisa merawat, kemudian menjaga. Seperti apa Pak tantangannya di Papua? Sebenarnya kalau tantangan paling besar itu terkait dengan pendudukan ya, pendudukan dari habitat-habitat jenis-jenis baru ini oleh pendatang-pendatang kan begitu. Kemudian juga kan pembangunan akses ke lokasi tersebut ini juga menjadi ancaman ke depan gitu ya, untuk keberlanjutan dari spesies ini. Nah, jadi tentunya kita selama ini juga sudah melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat gitu ya, agar bersama-sama kita untuk memastikan ya bahwasanya lokasi-lokasi tersebut tidak dirambah atau diduduki oleh pihak-pihak dari luar yang tidak bertanggung jawab. Jadi agar bisa tetap lestari seperti Persis. pada saat spesies ini berkembang di alam bebas begitu ya Pak ya? Betul. Baik, Pak German tahan dulu informasi yang lainnya, saya menuju ke Pak Yarman terlebih dahulu. Pak Yarman boleh cerita di Rinjani apa yang menarik Pak? Iya. Apa yang ditemukan? Sebenarnya potensi Rinjani cukup tinggi. Sementara kita mengenal bahwa Rinjani ini merupakan salah satu kawasan untuk wisata ya. Artinya kalau secara luas sebenarnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini bagian dari kawasan konservasi. Fungsinya ada pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan itu sendiri ya. Artinya dari segi pengawetan, pelindungan ini ya, dari temuan salah satu temuan spesies baru ini Moselea rinjaniensis ini, jamur ya, jenis jamur morel. Ini merupakan temuan terbaru mungkin di Indonesia ya, di Indonesia. Artinya ini merupakan membuktikan bahwa rinjani ini masih utuh, masih bisa berkembang jenis-jenis gitu. Belum ada terganggu lah istilah. Walaupun ruang itu mungkin membagi juga untuk wisata di situ juga. Ya. Gitu. Secara ekonomi mungkin akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar situ juga. Kita tahu bahwa jamur ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi di dunia perdagangan lah itu ya. Artinya mungkin satu saat mungkin akan meningkatkan ekonomi. Mungkin salah satu mungkin perlu kita ini peluang untuk kita bioprospeksi nantinya, Mbak. Artinya ini potensi bagi obat-obatan, pangan, mungkin industri nantinya. Itulah. Ya, bisa kita kembangkan untuk itu nanti. Dan saat ini kami lagi bekerja sama dengan teman-teman dari BNGI dan ini BRIN lagi melakukan upaya untuk bioprospeksi itu sendiri. Ya. Baik, jadi tidak hanya bisa konsumsi begitu ya Pak, tapi juga ada tadi unsur apakah bisa menjadi obat, bisa menjadi komoditi yang berharga juga untuk
kirim ke luar negeri barangkali iya. begitu ya Pak ya. Jadi ada Morchella rinjaniensis, jamur baru yang ditemukan di Rinjani dan mungkin satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia. Nah, kalau kita lihat mungkin di sebelah sini ya ada, oh yang ini ya Pak ya? Ada, ya. Yang ini ya. Jadi bentuknya putih begitu, mungkin juga sedap dimasak ini ya Pak ya. Kalau dilihat di alam, banyak nggak Pak ditemukan? Maksud saya gini, kalau di harvest atau dipanen terus-menerus, apakah nanti bisa membahayakan juga perkembangannya? Iya, dari hasil temuan atau penelitian oleh teman-teman, sebenarnya penyebaran ini cukup tinggi lah di Taman Nasional Gunung Rinjani. Artinya di semua resort jalur pendakian itu ada ditemukan. Kemarin di pertemuan pertama kan di Senaru, tapi ada juga di Sembalun, semua ada di sisi itu. Artinya kita melihat bahwa ya kita lihat bahwa kalau kita lihat kan kawasan ini menjadi kawasan wisata. Artinya jalur itu mungkin digunakan oleh pendaki-pendaki ini, artinya kita menjaga juga jangan sampai diambil terus-menerus, dieksploitasi terus-menerus. Itulah. Artinya perlu juga ada sesuatu mungkin pengembangan di luar itu. Mungkin in situ, ex situ. Nah, itu bisa kita kembangkan budidaya di luar gitu. Untuk bagaimana nanti meningkatkan ekonomi masyarakat tadi saya sampaikan. Ya. Ya. Boleh cerita sedikit ke belakang dulu Pak. Pada saat ditemukan, apakah ada tim yang dibentuk bersama masyarakat kah? Atau bagaimana persiapan dari Taman Nasional waktu itu? Sebenarnya ini kegiatan ini sudah dilakukan oleh teman-teman Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sejak tahun 2007 ya. 2007 2010 lewat inventarisasi dan monitoring jamur lah. Nah, tetapi untuk menentukan jenis ini Pak ya, mungkin jenis ini masuk di temuan baru apa, ini perlu ada satu kajian. Kajian ini mungkin teman-teman kami bersama-sama dengan teman-teman peneliti apa segala dengan masyarakat coba membuat suatu tim. Itu 2025 coba kita ternyata memang itu jenis baru dan kita sudah ekspos ya. Bulan Juli kemarin kalau salah kita sudah ekspos bahwa itu jenis baru. Itu. Memang keterlibatan masyarakat sangat penting karena masyarakat ini kan apa ya, biasa di alam kan tahu lokasinya, penyebarannya di mana, jenis-jenis mana, manfaatnya apa gitu kan masyarakat yang tahu Pak. Ya. Jadi perlu ada kolaborasi erat juga dengan masyarakat itu penting, lokal Pak ya. dengan kolaborasi masyarakat untuk mengetahui dan tadi sebarannya dan bagaimana wisatawan juga tidak merusak gitu ya Pak. Kalau bicara soal kemanfaatan tadi sudah banyak ya Pak yang kita dengar. Lalu dari sisi keunikan, tadi Bapak bilang ini adalah barangkali yang pertama di Indonesia. Nah, seberapa penting temuan ini bagi kita Pak? Kalau mengetahui bahwa ini adalah barangkali varietas yang langka. Kita bilang penting sekali bagi kami, terutama bagi kawasan konservasi. Ini kan membuktikan bahwa kawasan konservasi itu masih utuh, masih bisa berkembang tadi saya sampaikan itu. Jenis-jenis yang alami masih bisa berkembang di situ. Dan memang ini spesies baru di Indonesia mungkin di dunia juga. Itu. Artinya kita perlu kita mempunyai program ke depannya bagaimana kita bisa melindungi perencanaan-perencanaan ke depan, bagaimana tetap hidup di alam di Taman Nasional Gunung Rinjani dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Mungkin suatu saat nanti menjadi potensi dipisah bagi negara. Itu ya. Iya. Apalagi kalau nanti bisa dimanfaatkan untuk ragam konsumsi internasional ya Pak ya, jamur morel ini tadi. Morel. Baik, terima kasih Pak Yarman. Nanti kita berbincang lagi mengenai temuan yang luar biasa ini. Saya bergeser lagi nih ke Pak Andi Muhammad Kadafi. Pak Andi, boleh cerita sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah. Apa yang menarik temuan di Kalimantan Tengah Pak, di Taman ini ya konservasi, dan Balai Konservasi, dan bagaimana masyarakat bisa mengambil manfaat juga dari temuan ini? Ya. Makasih Mbak Glory. Untuk di Balai KSDA Kalimantan Tengah sendiri, yang baru-baru ini tercatat itu adalah temuan katak bertaring, Mbak. Tetapi katak bertaring ini sebenarnya 29 tahun yang lalu itu sempat dinyatakan extinct in the wild ya, punah di alam. Jadi ini sebenarnya bukan jenis baru, tapi jenis yang sudah disangka punah, ketemu lagi tuh di Kalteng. Kalteng sendiri provinsi terluas nomor 2 di Indonesia ya. Jadi dari 22 tipe ekosistem di Indonesia itu 10 tipenya ada di Kalimantan Tengah nih Mbak. Termasuk ada satu tipe ekosistem yang langka di dunia namanya ekosistem Kerangas, dan ini potensial sekali untuk kita menemukan jenis-jenis baru di Kalimantan Tengah. Jadi untuk penemuan ini melibatkan seperti apa Pak kolaborasi yang ada
untuk penemuan tadi satu spesies baru? Kebetulan spesies baru itu teman-teman di BRIN dan Universitas Palangkaraya yang melakukan studi ya, dan ini sebenarnya bukan jenis baru, Mak. Jenis yang disangka sudah Sudah punah, punah, kemudian tetapi ditemukan lagi. Ya? lagi. 29 tahun yang lalu itu kita menyangka ini sudah punah, tapi sekarang kita ketemu lagi di Kalimantan Tengah. Gitu. Apa yang berubah, Pak? Apakah kemudian ada perubahan alam atau barangkali ini pertanda bahwa memang kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, apa yang tadi kita sangka sudah tidak ada lagi itu kemudian masih bisa hidup di alam? Iya, betul, karena ini kan jenis herpet ini termasuk indikator lah terhadap bagus tidaknya ekosistem kita, hutan kita. Dia paling sensitif tuh, Mbak, keberadaan katak ini, dan juga barangnya kan kecil gitu loh, sehingga mencarinya juga tidak mudah begitu tuh. Nah, tadi pertanyaannya keterlibatan masyarakat sudah pasti itu, Mbak, karena biasanya masyarakat yang mempunyai info-info penting keberadaan satwa-satwa itu, tetapi juga kolaborasi kita dengan universitas, dengan BRIN, dengan botanis-botanis juga itu sangat-sangat penting ketika kita melakukan studi eksplorasi di kawasan begitu. Kawasan, baik. Pak Andi, ada yang menarik karena sebelum menjabat sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah, Bapak juga menjabat ya Pak ya sebagai Kepala Balai Taman Nasional. Ya. Nah, boleh cerita Pak dalam membentuk tim untuk melakukan eksplorasi terhadap penemuan spesies baru atau bagaimana kolaborasi dengan masyarakat itu dilakukan, itu persiapan-persiapannya seperti apa? Baik, makasih Mbak Glory. Jadi kebetulan sebelum di KSDA Kalteng, betul saya Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Nah, itu kami mempersiapkan ekspedisi yang dilakukan di 2024 kemarin itu selama 1 tahun. Jadi di 2023 awalnya kami bikin mini expedition, Mbak. Jadi itu anggotanya adalah peh-peh di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, teman-teman di Universitas Tanjung Pura, dan Pak Dr. Randi ini. Nah, di mini ekspedisi itu tahun 2023 kita hanya melakukan di Bukit Baka, itu kita ketemu 8 potensi new species di situ tuh. Nah, setelah itu dalam waktu setahun kemudian kami mempersiapkan ekspedisi itu dengan dukungan dari Pak Dirjen juga, kita kemudian dapat dukungan anggaran, kemudian kita mempersiapkan tim peneliti kita, bahkan ada yang dari Aceh, dari Jawa juga Pak Randi, kemudian dosen peneliti dari lokal university, Universitas Kapuas di Sintang, Universitas Tanjung Pura, kemudian berbagai pihak lah, termasuk ada teman di Pasca Sarjana IPB. Jadi singkat cerita kami melakukan ekspedisi di tahun 2024 dan alhamdulillah itu dari rekapitulasi kita menemukan 15 potensi new species. Jadi kalau ditambah yang 8 tahun lalu ada 23. Kemudian ada 7 spesies yang teman-teman ini masih ragu. Ini spesies baru apa tidak? Dari 7 spesies itu 5 yang di atas 50% keyakinannya bahwa ini adalah jenis baru, 2 itu masih di bawah 20%. Jadi hampir 32 potensi new species yang 3 sudah kita bikin jurnal, dan ada 9 spesies yang berpotensi sebagai new record. New record itu maksudnya dia memang sudah ada, tetapi sebarannya itu tidak ada sebelumnya di Bukit Baka, sebelumnya tidak ada di Kalbar, tapi ada misalnya di Sumatera atau adanya di Malaysia. Itu ada 9 jenis spesies yang itu juga semuanya ongoing proses kita menuliskan jurnal. Jadi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini salah satu spot biodiversity tertinggi di Indonesia, Mbak. Karena dia puncaknya juga paling tinggi di Kalimantan. Kan dalam ilmu kehutanan itu ketinggian tempat membedakan daripada jenis-jenis tumbuhan itu sendiri. Jadi potensinya masih sangat tinggi yang pasti akan dikembangkan lebih lanjut oleh beliau ini. Pasti Tepu ya. Nanti kita ke Pasti Tepu. Tapi boleh cerita lebih lanjut sedikit lagi Pak Andi. Ketika ada kemungkinan bahwa wah ini semakin banyak nih spesies yang ditemukan. Apa manfaat yang bisa kemudian diambil
dari temuan-temuan ini, terutama untuk tidak hanya konservasi ya Pak ya, Iya. apakah ini juga bisa menjadi literasi untuk masyarakat Iya. dan terutama untuk masyarakat awam. Seperti apa dampak dari temuan-temuan ini? Ya, yang paling pertama yang sudah kita bikin bukunya juga di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya itu adalah studi awal terkait bioprospeksi seperti yang disampaikan Pak Yarman tadi, tetapi kita kebetulan ada ratusan jenis kandidat yang mempunyai manfaat bioprospeksi yang sudah kita isut juga bukunya, itu kerjasama dengan BRIN juga Mbak. Dan tentu saja dengan kehadiran peneliti-peneliti yang melakukan kegiatan, tentu saja mereka satu pasti membawa masyarakat lokal. Artinya secara ekonomi juga masyarakat terbantu karena mereka pasti membutuhkan dukungan logistik, dukungan transportasi dan seterusnya begitu loh. Tetapi saya mau sampaikan juga satu begini Mbak. Untuk data biodiversity lingkup Bukit Baka Bukit Raya ya. Ini mungkin termasuk yang sangat lengkap Mbak. Jadi kita berhasil mengupdate 1.227 spesies flora fauna menjadi 1.704 Mbak. Di mana every single spesiesnya itu ada fotonya. Tervalidasi dan terverifikasi Mbak. Di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Yang itu harapan kita jenis-jenis itu nanti perlahan-lahan nanti semakin bisa dieksplorasi manfaatnya supaya bisa bermanfaat buat masyarakat lokal, buat pemerintah daerah dan kita di Kementerian Kehutanan gitu. Dan terlebih juga nanti masyarakat internasional ya Pak ya, Masyarakat melihat internasional. luar biasa biodiversity kita di Luar Indonesia, biasa. di Kalimantan. Di Kalimantan, betul. Banyak yang perlu kita eksplor. Pak Andi Ya. terima kasih, nanti Ya, kita terima berbincang kasih. lagi. Saya Ya. bergeser dulu nih langsung ke Kepala Balai Taman Nasionalnya di Bukit Baka Bukit Raya, Pak Persada Agus Setiasi Tepu. Pak Sitepu, tadi sudah diceritakan sedikit bahwa ada temuan nih Pak. Nah sekarang boleh dong Pak diceritakan, ada 3 bunga ya Pak ya, katanya ditemukan di Bukit Baka Bukit Raya. Iya, ada 2 jenis anggrek dan 1 jenis anggrek dan 2 jenis begonia. Jadi apa yang menarik dari temuan ini Pak? Apakah spesies ini juga menambah tadi ya kekayaan dari informasi buku dan juga data semua yang sudah dikumpulkan, dan seberapa antusias Pak penemuan 3 tadi spesies baru di Bukit Baka Bukit Raya? Iya, saya rasa penemuan ini menarik ya karena salah satu dari jenis anggrek ini memang ditemukan itu secara tidak sengaja dan katanya memang mungkin nanti Pak Dr. Andi lebih paham, jadi dia unik karena daunnya itu kasar gitu loh dan bunganya lebih besar dibanding anggrek biasanya. Nah maksud saya ini tentu menambah keberagaman jenis-jenis anggrek yang ada di Indonesia dan menambah keanekaragaman juga terutama di Bukit Baka Bukit Raya. Iya. Karena melihat ada yang ditemukan, belum lagi nanti semakin banyak ya Pak ketika dieksplorasi. Apakah temuan-temuan ini Pak bisa juga mempengaruhi bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan konservasi atau bagaimana mungkin dukungan juga terhadap pendanaan penelitian? Ada ke arah sana nggak Pak dari temuan-temuan ini? Bukit Baka Bukit Raya ini relatif memang belum terlalu banyak terganggu. Kawasan taman nasional di Indonesia yang kalau istilahnya adalah jantungnya Kalimantan. Heart of Borneo itu adanya memang di sekitaran Bukit Baka Bukit Raya. Saya juga baru memperhatikan kondisinya. Tadi Pak Andi bilang memang Bukit Baka Bukit Raya ini 230 hektar, 230.000 hektar. Ketinggiannya memang salah satu Seven Summit, ketinggian gunung di Kalimantan paling tinggi. Ya, sehingga ketinggian itu menambah kemungkinan keanekaragaman satwa dan flora. Tapi ternyata saya juga memperhatikan Bukit Baka Bukit Raya ini di bawah tanahnya juga punya formasi geologi yang lebih beragam. Ada 4 atau 5 formasi. Di dalam formasi itu kan ada kandungan kayak aluvial macam-macam. Nah, di sini otomatis di bawah tanahnya berbeda dengan yang lain, otomatis yang tumbuh di atasnya juga pasti berbeda. Nah, rencana saya memang saya perhatikan dengan Taman Nasional di sebelahnya ya di Betung Kerihun. Dia formasinya
cuma satu jenis. Nah di Bukit Baka Bukit Raya ini ada empat jenis formasi geologi, sehingga otomatis perbedaan itu akan tumbuh di atasnya, walaupun tidak harus berbeda ekosistem, tapi ada mungkin 1-2 tanaman unik yang tumbuh karena perbedaan itu. Itu yang rencana saya ke depan. Memang dengan Pak Randi juga saya udah ngobrol, kita coba membuat grid. Ada sekitar, kalau 5x5 itu ada sekitar 92 grid. Nanti kita lihat karakternya, yang formasinya seperti apa, nanti kita masukin. Nah saya yakin insya Allah sih ke depan akan lebih banyak. Terutama kalau di bawahnya berbeda, tumbuh di atasnya berbeda, sehingga satuannya pun yang makan kemungkinan berbeda. Jadi kemungkinannya ke depannya memang seperti Jadi ternyata kontur alam itu mempengaruhi ya, perkembangan dari spesies dan perbedaan ketinggian, perbedaan lingkungan, ketinggian, perbedaan di bawah tanah. Di bawah tanah, satuannya juga mempengaruhi nanti jenis-jenis yang kita temukan ya Pak ya. Nah apakah ini juga akan menambah daya tarik wisata Pak? Ekowisata mungkin dan lain sebagainya? Iya, otomatis terutama minat khusus ya untuk trekking. Rencana saya ke depan memang mengembangkan yang namanya geowisata. Geowisata itu adalah sebuah wisata yang menafsir, menginterpretasikan bentukan bumi dan yang tumbuh yang ada di atasnya, manusia dan flora faunanya. Itu rencana saya sudah pernah juga laksanakan itu waktu di NTT dengan teman-teman geografi dari Bandung. Nanti rencana kita mungkin masyarakat dikasih pelatihan dan dia bisa ikut nanti menjadi guide untuk ekowisata namanya. Wisata-wisata yang orang datang untuk bersatu dengan alam di sekitarnya, memahami alamnya. Gitu. Wah menarik deh Pak ya, kalau sudah ada paket wisata, geowisata di Baka Raya ya, Bukit Baka Bukit Raya, pasti banyak yang akan mampir ke sana. Kalau bicara soal ada yang menarik, satu batu utuh yang jadi gunung namanya Bukit Klam. Itu mungkin yang terbesar di dunia mungkin ya, karena lawannya cuma ada di Australia. Di Australia namanya apa itu? Yang di tengah-tengah Australia, dan di Indonesia lebih tinggi, dia 1 kilometer. Itu satu batu utuh yang menjadi seperti gunung. Jadi memang itu bisa menjadi salah satu daya tarik untuk wisata geowisata di sekitaran Bukit Baka Bukit Raya. Seberapa besar juga Pak minat dunia internasional kalau bicara soal tadi ya Pak ya, ini adalah the heart of Borneo yang ada di Indonesia, ada di Bukit Baka Bukit Raya. Keanekaragaman hayatinya luar biasa, temuannya juga mungkin saya rasa hampir setiap tahun barangkali Pak ya, kalau dibuat tim gitu ya, ada temuan-temuan baru di sana. Mata internasional sejauh ini sudah seberapa besar melirik kekayaan alam untuk diteliti atau juga ya bersama-sama ya dieksplorasi tipe-tipe dan juga variasinya di sana? Ya, sampai sekarang memang penelitian belum begitu banyak, tapi beberapa NGO seperti Heart of Borneo itu programnya WWF. Tapi sekarang NGO lokal pun seperti Mangka, kemudian beberapa NGO juga mau masuk ke situ, karena memang dengan wilayah yang dianggap jantungnya Kalimantan ini pasti menarik gitu ke depan. Kita memang rencana juga istilahnya akan membuat semacam trigger untuk ada teman-teman terutama yang jenis-jenis kucing hutan Kalimantan. Nah itu biasanya teman-teman ada ahlinya di Indonesia tuh dari Oxford, tamatan dari sana. Nanti kita coba tarik ke sana sehingga bisa menjadi salah satu pos. Biasanya penelitian awalnya dulu dari salah satu peneliti di situ. Pak Sitepu terima kasih. Kalau bicara soal peneliti, kita langsung bicara sama dokter, saya panggilnya Mas Dokter, Mas Dokter Randi ya. Boleh cerita dulu sebelum cerita spesies-spesies, keilmuannya Mas Randi ini. Jadi pertama adalah S1-nya, belajar ilmu awalnya itu kehutanan kah? Kehutanan ya. Lalu belajar lagi, S2, masternya. Lebih spesifiknya lagi di mana Mas? Belajar lagi. Ya, makasih Mbak Glory. Kalau saya jenjang karir pendidikannya semuanya di kehutanan. Jadi kalau dibilang kalau keilmuan saya sekarang di botani dan taksonomi tumbuhan, ini sebenarnya agak belot daripada dunia kehutanan. Karena kehutanan nggak belajar taksonomi, kehutanan nggak belajar klasifikasi secara sistematik.
Nah, ini sebenarnya banyak di ilmu biologi. Dan sedangkan bidang yang saya tekuni ini lebih kepada botani dan taksonomi. Itu adanya di biologi sebenarnya. Ya kalau murni kehutanan ya nggak mempelajari dunia taksonomi. Jadi seperti itu, Mbak Tapi Glory. sampai PhD ya, sampai program, kalau saya bisa bilang ini yang tertinggi, barangkali nanti ada lagi profesornya barangkali setelah ini, guru besarnya setelah ini kalau diteruskan ya. Tapi kita bangga sekali punya seorang Mas Randi yang seorang peneliti yang spesifik mempelajari botani ya. Dan hari ini tadi kita sudah dengar mulai dari Papua, Rinjani sampai ke Kalimantan ada spesies baru ditemukan. Nah, kita langsung tanya sama ahlinya deh. Mas Randi boleh diceritakan lebih detail. Tadi kita menemukan anggrek, ada jamur, ada katak ya mungkin dari faunanya, dan juga ada temuan-temuan baru di Bukit Baka, Bukit Raya tadi 3 jenis bunga. Nah, boleh diceritakan secara singkat masyarakat awam biar memahami betapa penting kekayaan ini kita ketahui. Ya, pertama yang harus saya sampaikan, Mbak Glory ya, Indonesia itu sudah diakui dunia sebagai negara mega biodiversity. Jadi segelintir negara, sedikit negara yang punya keanekaragaman hayati sangat besar, sangat banyak, sudah diakui dunia, dan nggak ada perdebatan tentang itu untuk keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, cuman banyak sebenarnya kendala dalam mengeksplorasi, ya kan, memanfaatkan sampai mengelola keanekaragaman hayati itu sendiri. Saking banyaknya keanekaragaman hayati kita, jadi kita bingung mau manfaatkan yang mana duluan, gitu kan ya. Nah, sedangkan negara-negara yang punya keanekaragaman hayati sedikit, mereka lebih terfokus mengelola keanekaragaman hayati mereka. Nah, contohnya kenapa gitu kan ya. Jadi banyak pemanfaatan, misalnya buah yang kita makan itu hampir semuanya itu dari luar negeri. Apel, pir, semangka, apa segala macam. Bumbu-bumbu masakan, jangan salah loh gitu kan, bawang, lada, merica, cabai itu dari luar negeri semua gitu kan. Karena itu negara yang punya keanekaragaman hayati sedikit. Nah, kita ini punya mega biodiversity banyak sekali. Nah, itu saking banyaknya banyak yang tidak diperhatikan. Nah, makanya banyak eksplorasi gitu dari zaman kolonial Belanda dulu hingga sekarang di Indonesia selalu muncul jenis-jenis baru terus. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan juga jenis baru sebenarnya bukan jenis yang baru ditemukan. Jadi itu jenis yang memang sudah lama di situ. Bisa jadi ya orang lokal sudah ketemu itu duluan. Orang lokal sudah memanfaatkan itu duluan. Cuman secara saintifik, secara keilmuan itu belum dikenal sebelumnya. Makanya tugas para peneliti ini yang memperkenalkannya kepada dunia luar bahwa ini jenis belum dikenal dunia ilmiah sebelumnya. Jadi menginventaris dan memperkenalkannya ya? Iya, semacam menginventarisasi bahwa ini jenis belum pernah dikenal di dunia. Nah, pentingnya apa sebenarnya? Tadi saya menambahkan sedikit dengan pertanyaan Mbak Glory sebelumnya. Penting, ini banyak pertanyaan dari orang awam sebenarnya, masyarakat dan teman-teman, pentingnya apa jenis baru gitu kan? Ketika jenis baru ditemukan itu buat apa gitu kan ya? Nah, ini saya mau sampaikan persamaannya sebenarnya ketika orang menemukan rumus kimia baru. Ketika orang menemukan kandungan mineral baru di bawah tanah, ketika orang menemukan kandungan kimia baru di suatu organisme misalnya. Nah, penemuan jenis baru juga seperti itu. Jadi ini awal dari ilmu pengetahuan. Nah, kapan dia bermanfaat gitu kan ya? Kapan dia bisa digunakan? Itu penelitian lanjutan lagi. Penelitian kandungan kimianya seperti apa gitu kan, ini cocoknya untuk obat, oh ini cocoknya untuk makanan, oh ini cocoknya untuk anti stres, nah ini cocoknya untuk tanaman hias misalnya, mentok-mentoknya seperti itu kan kalau nggak bisa dimanfaatkan. Nah, ini sebenarnya awal dari itu gitu kan ya. Sebenarnya kalau penemuan jenis baru harus dilanjutkan. Baik, sebelum sampai lebih dalam lagi saya mau sedikit singgung apa yang ditemukan nih di daerah-daerah ini. Jadi ketika masyarakat atau mungkin juga peneliti menemukan oh ada satu spesies yang rasanya ini baru, langkahnya seperti apa sih Mas Randi? Apakah kemudian mengajak peneliti mengeksplorasi bersama, mengecek ke data center, barangkali seperti apa? Sebagai yang pertama memang apresiasi terbesar itu kepada Kementerian Kehutanan, Mbak Glory, di UPT di provinsi, di BKSDA atau di Taman Nasional, karena inisiatornya dari sana. Kami sebagai peneliti ini ibarat pemain yang punya lapangannya, kayak main bola ya, yang punya lapangan itu Kemenhut, ya kan? Nah, tapi nggak punya pemain. Nah, kami ini pemain gitu, tapi nggak punya lapangan. Ini kolaborasi yang luar biasa dari Kemenhut gitu kan, yang mengundang kami para peneliti gitu, nggak hanya saya gitu ya, banyak teman-teman peneliti di BRIN, peneliti di Litbang apa gitu kan, peneliti-peneliti di universitas mulai dilibatkan untuk mengeksplorasi, menguak keanekaragaman hayati yang ada di kawasan. Kolaborasi ini luar biasa, ini mungkin baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir ya Pak ya.
Sebelumnya ini belum terjadi ya. Sekarang kalau saya bilang nggak zamannya lagi one man one show gitu kan ya. Ketika melakukan show kita harus kolaborasi gitu kan untuk mencapai target sama-sama gitu kan ya. Untuk sebenarnya intinya satu, kemajuan negara. Nah, prosesnya luar biasa Mbak Glory. Jadi bapak-bapak ini, bapak ibu di UPT Kementerian Kehutanan di tingkat tapak di provinsi ini menyiapkan semuanya, logistiknya, mengundang tim, mengatur schedule ya kan, sampai transportasinya, porternya juga diatur Mbak. Peneliti ini datang sebenarnya bersih gitu kan ya, bersih. Kami lakukan eksplorasi gitu kan ya, cari jenis baru gitu kan, mengkoleksi banyak sekali tumbuhan di hutan. Jadi seperti kalau ditanya seperti apa teknisnya ini lumayan rumit, tapi saya bisa jelaskan dengan cukup simpel. Intinya kita melakukan eksplorasi dalam tim yang cukup besar gitu, disupport oleh banyak sekali supporter, kita bilang supporter ya, orang yang melakukan support terhadap para peneliti eksplorasi hutan, naik gunung, persis yang teman-teman lakukan, naik gunung itu pakai keril besar, jalan ngos-ngosan, itu sambil penelitian, sambil melakukan koleksi, sambil melakukan pencatatan dengan buku sederhana, dengan sketsa, juga mikir di situ gitu kan, ini jenis apa gitu kan ya, ini masuknya kemana, ini jenis baru atau jenis yang sudah lama, sambil mendaki seperti itu, melakukan koleksi, melakukan buat spesimen herbarium, melakukan sketsa sampai pendeskripsian dasar di lapangan. Setelah itu kita ambil koleksi spesimennya, kita bawa turun, kita keringkan, kita pelajari lagi, ini prosesnya panjang. Setelah itu kita buat diagnosis untuk menentukan ya, kayak dokter ya, ini diagnosanya sakit apa gitu kan ya. Ini juga di tumbuhan untuk mendiagnosis juga penting. Kita lakukan diagnosis, ini masuknya spesies apa. Oh ternyata setelah pemeriksaan cukup dalam, ini indikasinya ke spesies baru, kita lakukan penulisan deskripsinya. Deskripsi itu lengkap sekali, ciri-cirinya, morfologinya lengkap sekali, sampai nanti penyiapan jurnal. Penyiapan jurnal juga itu belum selesai. Penyiapan jurnal kita submit ke publisher gitu, prosesnya juga ini cukup panjang. Lalu direview, itu kadang pas direview oleh jurnal itu merah semua, isinya koreksi semua. Kita dibantai gitu kan ya, kita dibantah bahwa memang ini jenis meragukan lah misalnya ya, jenisnya kasih tantangan gitu. Ini mungkin bukan jenis baru, kita defense dong gitu kan ya. Menurut kita ini memang spesies baru berdasarkan bla 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 seperti itu. Akhirnya ya memang kita berproses sampai jurnal itu diterima. Setelah diterima baru dipublish ke halayak umum gitu kan, baru itu diterima sebagai spesies baru. Dari ekspedisi sampai jurnalnya terbit itu kira-kira kalau normalnya sekitar 1,5 sampai 2 tahun Mbak, baru jurnal itu terbit. Nah kayak ini ada satu jenis saya itu Begonia Bukit Rayaensis yang bunganya warna putih, itu perjalanan 10 tahun Mbak. Itu pertama kali saya dapat 2015. Pendeskripsiannya, penelitiannya, ngorek-ngoreknya, membedahnya, sampai dilakukan ekspedisi tahun lalu oleh Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dilakukan koleksi kembali untuk menambah sampel. Akhirnya benar-benar yakin selama 10 tahun pencarian, selama 10 tahun cari wangsit ini jenis baru atau bukan gitu kan ya. Akhirnya benar-benar yakin dan terpublish 2 bulan yang lalu, baru diakui dunia setelah 10 tahun pencarian gitu. Tidak singkat. Yes. Kali ya. Yeah. Ini dibutuhkan keahlian khusus Betul. ya, untuk menilai bahwa ini adalah spesies yang baru atau Betul. tidak gitu. Betul. Apa yang paling menantang? Tadi Mas Andi udah cerita ada dukungan pemerintah, ada dukungan juga dari BKSDA, dari Taman Nasional untuk peneliti. Apa yang paling menantang? Ya. Masyarakat sebagai yang tinggal di area sekitar spesies itu bukan menjadi juga tantangan Ya. bagi peneliti. Ya, yang paling menantang sebenarnya kita meningkatkan Mbak Glory, meningkatkan awareness gitu kan ya. Bukan hanya dari masyarakat sebenarnya, pemerintah juga gitu kan, sampai para peneliti, sampai pemerintah daerah, pemegang kebijakan juga gitu. Bahwa kita punya banyak sekali keanekaragaman hayati yang dalam tanda kutip belum ditemukan. Nah, khawatirnya itu ditemukan setelah punah, Mbak. Ya kan? Nanti Pak Didi akan cerita juga mungkin ya. Banyak sebenarnya spesies yang ditemukan tapi dia sudah punah. Nah, kalau ilmunya itu paleontologi misalnya, teman-teman di lapangan arkeologi gitu, ngorek-ngorek itu kan dapat fosil dinosaurus kan. Memang itu spesies baru, tapi barangnya sudah nggak ada, sudah ditemukan. Nah, sekarang kita berkebut gitu, kita berlari, kita berlomba kepada kepunahan tadi. Nah, itu tadi meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran bahwa kita punya banyak sekali keanekaragaman hayati
kita banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan, bukan hanya bersumber daripada tambang misalnya mineral atau perkebunan, bukan gitu kan, tapi banyak sekali sumber. Tumbuhan aja 22.000 Mbak, 22.000 sekian. Kalau dimanfaatkan sampai 500-700 tahun ke depan juga nggak bakalan habis gitu kan ya. Nah cuman itulah tantangannya. Dari saya peneliti, betul. Nah itu tantangan pertama gitu kan. Tantangan kedua sebenarnya para peneliti ini kurang dapat support untuk akses ke lapangan tadi. Kalau kayak pemain bola ya, wah pemain bola kita hebat-hebat gitu kan, peneliti Indonesia nggak kalah loh sama peneliti-peneliti asing. Kalau 2 dekade atau 3 dekade yang lalu ketika spesies baru keluar ditemukan ini selalu bule Mbak kan, selalu bule, namanya itu bule di belakangnya. Sekarang kita coba, peneliti Indonesia luar biasa. Bukan hanya peneliti yang kerja di lembaga pemerintahan, bukan hanya di universitas, tapi banyak peneliti kita yang kerja di NGO, banyak peneliti kita yang kerja di perusahaan misalnya. Itu banyak dan itu sangat produktif sekali gitu. Nah, saya harap bisa dapat fasilitas, bukan dapat akses juga untuk melakukan ya, kita kolaborasi tadi saya sampaikan di awal. Sekarang nggak zamannya lagi one man one show gitu kan. Dalam satu show kita harus kolaborasi. Saling bisa memberi manfaat untuk capaian manfaatnya yang sama. Sebenarnya peneliti nggak dapat apa-apa gitu kan. Kita publish jurnal aja duit sendiri Mbak. Publish jurnal masalah Q1 sekitar 60 juta, 50 juta gitu kan. Kita duit sendiri kadang gitu. Nah, Q2 bahasa 20 juta, 30 juta gitu kan. Itu ya memang kita kadang duit sendiri. Nggak ada benefit secara dalam tanda kutip uang lah ya. Tapi ya memang para peneliti ini semacam sudah terbentuk dalam hatinya. Ini yang dedikasinya itu untuk penelitian. Untuk mengenalkan ini, untuk penguakan ini, sama untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan segala macam. Tentu sebagai roda ekosistem dari sisi ekonomi juga nanti akan terbentuk ketika spesies sudah bisa termanfaatkan secara komersial, barangkali ada manfaat untuk masyarakat, ada manfaat juga untuk penelitian itu sendiri, kembali lagi ya, menjadi siklus yang baik. Tantangan yang menarik sebenarnya bagaimana spesies ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Ya kan, ini pertanyaan umum sekali di mana-mana, itu dari profesor sampai orang lokal, orang kampung selalu nanya ini gunanya buat apa gitu kan ya. Nah, kalau spesies baru itu ditemukan hanya cari nama gitu kan ya, hanya cari nama. Penelitian manfaatnya buat apa itu panjang ceritanya Mbak. Kita harus penelitian kandungannya, biokimianya gitu kan, senyawa aktifnya gitu, sampai nanti dicocokkan. Ternyata ditemukan senyawa A misalnya, oh ini senyawa A ini cocok untuk pengobatan sakit perut misalnya. Nah kita mulai beralih ke skala industri kan, nah, ini produksi sintetis apa segala macam yang kayak kasus kratom ya, saya bilang bukan kasus fenomenal lah. Kratom di Kalimantan Barat itu produksinya luar biasa. Di Amerika Serikat itu jadi bahan baku obat untuk farmasi diproduksi luar biasa gitu kan, secara massal. Dan itu percayalah kita baru tahu dalam 5 tahun terakhir itu gunanya untuk itu gitu. Nah selama ini saya orang asli Kalbar gitu kan, saya orang Dayak juga gitu kan. Nah selama ini kami hanya panen daun itu gitu kan, jual kepada tengkulak jual pengepul ekspor sampai ke Thailand gitu kan ya. Dan kata kratom itu sendiri bahasa Thailand gitu, bahasa asli kami di Kalimantan itu puri gitu kan. Dan ternyata kami baru tahu gitu kan bahwa ini bisa dijadikan obat gitu kan, diproduksi massal di Amerika. Ketika kita bergelut dengan itu aturan apa segala macam, di Amerika, di lab-lab di Amerika, Eropa sudah berhasil buat sintetisnya. Jadi sebenarnya bahan bakunya nggak butuh lagi banyak-banyak gitu. Sama kayak kita minum minuman sasetan, bayangin satu saset rasa mangga 1.000. Kalau kita 1.000 beli mangga kan nggak mungkin, nggak dapat kan. Itu sebenarnya sintetis gitu kan. Ilmuwan di sana sudah berhasil buat sintetisnya. Jadi tinggal kemanfaatannya gitu. Yang harus dicari. Baik. Nah makanya setelah dari penemuan jenis baru ya saya harap peneliti-peneliti lain, Kementerian Kehutanan juga sebagai kawasan yang ditemukan spesies itu juga bisa melanjutkan ini ke tahap lebih lanjut. Kemanfaatannya ya. Untuk manfaat secara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita dari tingkat tapak itu sampai nanti ya sebagai yang mungkin dalam tanda kutip bisa penghasil devisa bagi negara. Ya, baik. Mas Randi, semangatnya kita tampung ya, karena pasti banyak yang akan bisa dibicarakan lagi. Saya ke Pak Didi terlebih dahulu. Pak Didi dari IUCN IDSSG, Pak. Bagaimana melihat temuan-temuan spesies yang tadi kita baru bahas ini dari mata internasional juga? Apakah ini benar-benar diakui Pak di dunia sebagai spesies baru? Iya, terima kasih Mbak Glory dan para narasumber. Menarik sekali bahwa temuan-temuan ini tidak terjadi begitu saja. Tapi tentunya harus melalui proses ilmiah sampai terbit di jurnal ilmiah bereputasi. Nah, itu melalui proses peer review. Dan dengan demikian dunia mau tidak mau harus mengakui karena sudah melalui proses yang sebenarnya.
Jadi kalau boleh kami tambahkan, kita berpikir itu 3 track. Pertama jalur ilmiah, kedua ada yang namanya itu citizen science, science warga, itu di IUCN Indonesia SSIS SG. Itu ada kelompok-kelompok yang mengembangkan pengetahuan mengenai flora fauna tertentu. Sebagai contoh, itu ada kupu kita Ibu Nurul Winarni dari UI, kemudian ada tentang herpetologi, tentang reptil dan amfibi itu dari IPB Ibu Profesor Mirza Kusrini. Jadi memang itu adalah suatu perkembangan yang sangat baik ketika kita melibatkan dengan pola pikir bahwa setiap orang dapat menjadi penemu ya. Bukan hanya itu, ada lagi. Tentunya masyarakat atau komunitas lokal, mereka punya ilmu yang luar biasa dan mereka juga mampu untuk menemukan spesies. Saya waktu muda saya dulu, kami menemukan namanya burung punggok dari Kepulauan Togian, Ninox burhani. Nah, burhani itu nama orang lokal, nama pemburu malah. Dan kita apresiasi dengan memberikan nama itu supaya jangan berburu lagi. Dan kami juga lebih sebagai relawan sebenarnya di Kepulauan terpencil Sulawesi Tengah. Kami punya dampingan itu pemburu, bahkan sampai kemarin itu saya berhadapan dengan 20 pemburu gitu. Tapi dengan pendampingan mereka diajak untuk menjadi pemandu wisata, bahkan belakangan ini menjadi peneliti juga. Jadi sebagai peneliti saya mempunyai data sambil tidur-tiduran di rumah, karena mereka tahu mereka akan mendapat kayak manfaat bersama. Yaitu mereka akan dihargai, mungkin nggak secara finansial langsung, tapi mereka akan menjadi pemilik pengetahuan. Dan itu adalah tren dunia. Misalnya ada Intergovernment Panel on Science Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Service semakin menghargai pengetahuan lokal. Istilahnya diversified knowledge system atau indigenous and local knowledge. Bahkan menghargai sampai kalau di New Zealand itu sungai aja udah dilindungi sebagai badan hukum. Artinya kalau sungai itu dicemari, bukan hanya perdata, masyarakat atau komunitas lokal itu bisa menuntut. Pidana, ya? Bisa menuntut karena itu ada legal person. Nah, jadi di sini peran masyarakat sangat penting. Dan secara singkat aja, ada satu contoh pada burung malio misalnya ya, itu seringkali telurnya diambil untuk upacara namanya tumpe bahasa lokal, dan jumlahnya agak kurang masuk di akal, sehingga ketika kita bernegosiasi maka pendekatannya adalah pendekatan budaya. Artinya silakan diambil, tapi kalau habis nanti kita nggak punya tumpe lagi. Nah, itu jadi semua sangat terkait ya, antara ilmu pengetahuan, kemudian popularisasi, dan juga adat indigenous ya? and local knowledge. Nah, kalau tadi Mas Andi ada cerita bahwa Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi biodiversity-nya di dunia. Tapi bicara dunia internasional, Pak ya, kita bicara mungkin ada Brazil, terus kemudian Indonesia. Di mana sih Pak posisi kita ini, posisi Indonesia ini di dunia internasional dalam hal kekayaan hayati kita dan temuan-temuan yang kita lakukan secara berkala terus-menerus? Sudah bisa dibilang untuk posisi yang membanggakan Indonesia? Kalau dari segi keanekaragaman hayati, tadi narasumber udah menjelaskan ya. Jadi Indonesia itu istilahnya sejajar lah dengan Brazil, Kongo, dan jauh di atasnya Madagaskar. Itu superpower biodiversity ya. Tapi yang penting, tadi juga saya mendengarkan baik-baik ya Mas Randi. Ada berapa spesies yang sudah ditemukan dan ada berapa spesies yang belum ditemukan.
yang belum ditemukan itu 86%. Lebih banyak yang belum ditemukan. Itu menurut Mora tahun 2011 di PLOS Biology. Itu reputable journal. Sementara Seabird ini udah lama ya, tahun 2009 kalau saya nggak salah. Seabird itu menyatakan kalau kita mau menemukan itu ya invest saja sampai 940 tahun. Jadi sebegitu banyaknya. Dan tadi sempat juga disebutkan Mas Randi, ada spesies-spesies yang hilang sebelum kita kenalin, bahkan sudah punah duluan ya. Bahkan seluruh katakanlah anggota family itu, kayak di French Polynesia itu ditemukan 10 yang masih hidup cuma 1, yang 9 itu udah fosil semua, dan ada di 10 itu ada yang dikenalinya itu abad modern, itu juga udah punah. Jadi kita harus hati-hati sekali, banyak yang kecil-kecil, mungkin di pegunungan kapur, mungkin di satu gua aja, kalau kita nggak hati-hati itu akan punah. Makanya kita harus menggerakkan itu keseluruhan masyarakat. Makasih. Kalau bicara soal masyarakat yang terlibat tadi Pak ya, saya tertarik sekali untuk mengeksplorasi. Jadi masyarakat sebagai juga bagian dari ketahanan ya, kekayaan hayati kita. Apa yang paling mudah bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh balai-balai taman nasional, kemudian juga BKSDA yang ada untuk mengedukasi tapi melibatkan juga masyarakat tadi yang menjadi bagian penting dalam penelitian? Ya, kami juga apresiasi pihak balai itu sudah memfasilitasi namanya tadi geowisata ya Pak ya, atau di beberapa tempat ekowisata. Itu masyarakat kalau yang dampingan kami terus terang nggak dibayar pun mereka mau, karena pendidikannya adalah kita kebersamaan internasional. Tapi kalau misalnya kita bikin dalam moneter, itu 1 kali jalan aja untuk lihat burung misalnya 2 minggu, di luar cuman buat lihat burung aja di luar perjalanan mungkin 60 juta, dan si pemandu katakanlah 1 juta sampai 2 juta per hari. Jadi waktu di Kalimantan kemarin, di Sumatera, waktu di Loser, orang lokal bilang, Pak Didi ini kalau sampai ada yang ganggu orang hutan berhadapannya sama saya katanya, sama masyarakat. Jadi memang masyarakat sebenarnya mempunyai rasa memiliki yang sangat besar, apalagi mereka masyarakat pinggiran hutan, antropologinya itu sangat kuat, dan mereka bisa menjadi katakanlah kampiun-kampiun lokal yang dunia pun akan mengaguminya. Dengan sendirinya masyarakat itu akan terlibat melindungi ya Pak ya? Ya, melindungi dan seperti dilakukan ini, yang penting kita ada apresiasi. Apresiasinya apakah dalam bentuk material atau tidak material. Kalau saya sering kerjasama dengan media, saya angkat itu kampiun-kampiun lokal Pak, supaya mereka dikenal di katakanlah media lokal, dibaca oleh bupati, DPR, oh kaget itu, ini ternyata kampiun saya ini katanya. Dan yang menarik lagi adalah bahwa saat ini tidak hanya mereka saja yang melakukan pemanfaatan ekonomi terhadap alam misalnya, yang mendapatkan manfaat ekonomi, tapi mereka yang menjaga alam juga bisa mendapatkan apresiasi ya, dalam bentuk ada green fiscal dan lain sebagainya. Kemanfaatan terhadap masyarakatnya dan juga pemerintah daerahnya yang memiliki komitmen untuk menjaga alam. Nah, Pak Didi punya pesan nggak nih kepada bapak-bapak yang saat ini tentunya bertugas langsung untuk berada di Taman Nasional maupun juga di BKSDA, dari sudut pandang Pak Didi, apa yang paling perlu kita pertahankan untuk spesies-spesies baru ini bisa semakin nanti ditemukan lagi, semakin banyak lagi, dan kemanfaatannya bisa kita rasakan bersama? Ya, mungkin istilahnya kita memproduksi, makasih ya Mbak Glory, itu saya sangat senang itu, memproduksi pengetahuan secara bersama, kita melepas topi dan lain-lain bersama-sama, karena masyarakat lokal itu terbukti berkali-kali mereka sebenarnya pemilik pengetahuan, dan itu yang dipromosikan oleh IPBES bahwa paling tidak ada rekognisi, ada pengakuan terhadap kepemilikan intelektual dari masyarakat, istilahnya itu authorship. Jadi masyarakat itu diharapkan dikenali bahwa sumber bahwa pengetahuan itu dari mereka. Sebagai contoh,
saya kecil-kecilan mempraktekkan kalau saya membuat katakanlah riset kemudian dipublikasikan, saya harus memasukkan nama mereka walaupun mereka mungkin katanya oh saya nggak tamat SD, tapi kalau di hutan saya yang nggak tamat SD, mereka yang profesornya. Itu tacit knowledge ya, yang nggak bisa kita pelajari secara Kita teori nggak bisa ya. pelajarin ya. Iya. Jadi ada pengakuan terhadap pengetahuan dari masyarakat. Iya. Ada yang menarik lagi, saya ingin tanya ke Pak Didi. Pak Didi, ini ada buku yang luar biasa ya. Saya Iya. lihat di sini, Spesies Apakah Itu? Menjawab pertanyaan pertama dari penggemar alam sejati. Oh iya. Nah, buku apa ini Pak? Dan Iya. bagaimana buku ini bisa hadir? Terima kasih Mbak Glory. Ini nyambung juga tadi dengan yang disampaikan Pak Randi, takutnya spesies hilang sebelum kita temukan. Tadi seperti contohnya 10 spesies itu. Jadi ini mohon izin Bapak-Bapak, ini relawan semua, 49 penulis dan editor, nggak satu sen pun dibayar. Dan dari dalam dan luar negeri, bahkan dari Amerika itu mereka ikut berkontribusi untuk biaya penerbitan buku ini, termasuk juga Yayasan Kahati dan Yayasan Obor. Tapi di antara 49 itu banyak ada yang dari Amerika, Inggris, Jerman dan seterusnya. Itu mereka juga paham bahwa Indonesia superpower biodiversity perlu meningkatkan dan mereka bersedia itu semua diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi aslinya ini sebagian bahasa Inggris, tapi kita bikin bahasa Indonesia karena 49 penulis relawan ini sangat prihatin dengan keadaan ilmu mengenai penggolongan makhluk hidup atau taksonomi. Jadi harapan buku ini juga bisa menjadi literasi baru ya bagi kita semua, Ya, bagi masyarakat maupun juga bagi para peneliti dan juga pengambil keputusan stakeholders yang ada di sekitar lingkungan yang terkait ya. Baik, Pak Didi, saya boleh kembali lagi mengarahkan mikrofonnya ya Pak ya, untuk Pak Genman, terus kemudian juga Pak Yarman, kemudian Pak Andi, Pak Sitepu, saya kembali juga nanti tentu Mas Randi ya dan juga Pak Didi. Apa harapan dan pesannya? Karena saat ini kita berdiskusi disaksikan juga oleh masyarakat luas. Seperti apa harapan dan seperti apa pesan kepada masyarakat luas untuk terlibat dalam upaya baik yang kita lakukan terus-menerus ini? Silakan Pak Yarman. Baik, tentunya penemuan jenis baru yang sudah terjadi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan dalam perkembangan pengetahuan dan juga terkait dengan kebijakan konservasi. Sehingga harapan kami ke depan tentunya dari publik ya, bagaimana penemuan jenis baru itu juga bisa berkolaborasi. Tadi disampaikan oleh bapak-bapak peneliti, ini baru penemuan awal. Apa manfaatnya ya bagi manusia dan bagaimana ke depan untuk melakukan budidayanya ketika mempunyai yang baru. Itu baru tantangan yang paling besar sehingga harapannya tentunya ya manfaat dan juga cara membudidayakan seperti apa tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan kami. Kita harus berkolaborasi ya, baik masyarakat maupun kedepannya harapan kita ada kolaborasi yang baik dari semua, mulai dari pemerintah, peneliti, dunia usaha, kemudian ada juga dan pesan-pesan kami terhadap hal yang sudah kita lakukan ya mumpung kan begitu ya, mumpung masih ada ya tentunya kami berpesan agar kita sama-sama berkolaborasi untuk melakukan penelitian. Baik, tadi pentahelix kolaborasi yang diharapkan dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media ya Pak ya, dan juga tentunya dari masyarakat lokal terlibat di situ. Pak Yarman, bagaimana pesannya? Tadi sudah disampaikan banyak teman-teman peneliti atas kalau kita merupakan negara biodiversity tertinggi mungkin di dunia Pak. Artinya kami sendiri artinya kita harus berkolaborasi tapi pemerintah, masyarakat, semua unsur kita berkolaborasi dan kita mempunyai komitmen bersama untuk menjaga keanekaragaman hayati yang kita miliki. Artinya
Dari situlah baru kita lihat bahwa manfaat ekonomi untuk masyarakat itu artinya untuk kelestarian juga perlu dilihatkan juga, dan mungkin untuk devisa negara perlu, artinya keseimbangan semua itu perlu kita perhatikan. Ini kan kolaborasi, tidak mungkin kami dari Balai Taman Nasional Rinjani pemain tunggal di sini, gitu lah. Artinya baru kita bersama-sama untuk menjaga lah semua yang ada di kita punya Indonesia ini. Mungkin itu sih Pak. Satukan kekuatan ya, Pak. Jaga Satukan bersama-sama kekuatan, ya. kita harus bersama-sama. Baik, Pak Yarman, terima kasih. Pak Andi, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sama dengan yang disampaikan narasumber. Intinya potensi kita itu sebagai mega university akan selamanya jadi potensi Pak. Kalau kita tidak melakukan eksplorasi dan menemukan jenis baru, kita harus jadikan potensi itu menjadi kenyataan. Dan kawasan-kawasan konservasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, itu menjadi salah satu tempat yang kita sangat potensial untuk menemukan jenis baru karena kawasan konservasi relatif aman dan terlindungi. Contohnya di Kalimantan Tengah ini kita punya cakrawala sahabat Haum yang menurut ekspedisi yang dilakukan Pak Satata dan Pak Sitepu sebelumnya ada indikasi keberadaan badak dan gajah di cakrawala sahabat Haum Kalimantan Tengah. Nah, harapan kita seperti itu Mbak, kita akan semakin bisa menemukan banyak jenis baru dan seterusnya. Kemudian pesan-pesan kami adalah mari kita tingkatkan kolaborasi tadi antara peneliti di BRIN, peneliti di daerah, dari universitas, dari masyarakat, media, dan teman-teman semua, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang manfaatnya untuk kita semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Sitepu, wah ini sudah yang keempat, pesannya harus beda sedikit Pak. Ya silakan Bapak. Kita ini sebenarnya sekarang sedang menuju memang di seluruh dunia salah satu dari 3 krisis itu adalah penurunan biodiversity. Kita sedang struggle untuk biodiversity, iklim yang akan berubah. Saya sih berharap, terutama di wilayah Timbaka ya, karena keragaman yang tinggi, jantungnya Kalimantan, saya berharap biodiversity ini segera mendapat kompensasi, terutama untuk masyarakat, karena saat ini kan kita sudah ada kompensasi terhadap karbon. Ya. Mendapatkan langsung tangible uang dari kita menjaga ataupun menambah tutupan hutan. Nah, padahal semua tahu bahwa hutan yang kita jaga itu di dalamnya ada biodiversity dan itu ada nilainya. Dan itu sampai sekarang mekanismenya belum sepakat, padahal nilainya lebih tinggi daripada hutannya, dari kayunya sendiri, daripada penyimpanan karbon. Saya berharap ini segera, sehingga masyarakat yang menjaga mendapatkan sesuatu, sehingga dia bisa benar-benar menjaga, apalagi kalau di wilayah Timbaka ini kita berperan dengan yang namanya petik, nambangan emas tanpa secara ilegal, dia kan jelas-jelas ada harapan. Dan di situ juga merupakan daerah biodiversity. Kalau dari biodiversity-nya dijaga, dia dapat sesuatu, otomatis dia bisa berperan dengan harapan dari mendapatkan emas dari petik. Saya harapnya seperti itu. Terutama mekanisme pendanaan karbon dari keanekaragaman. Baik, sehingga ada kompensasi ya bagi masyarakat lokal maupun mereka yang menjaga hutan, menjaga biodiversity dari tadi ya, potensi kerusakan penambangan liar dan potensi pengerukan alam lainnya ya. Baik, semoga harapan ini menjadi kenyataan untuk kita semua bisa mengusahakan Pak Sitepu ya. Terima kasih. Mas Randi, ayo dong sekaligus mengajak para adik-adik kita di kampus biar menjadi peneliti juga. Silakan Mas Randi. Saya mau ceritakan satu fenomena, tapi ceritanya pendek aja sebenarnya. Kalau kita jalan di kota-kota ya, di trotoar, ada namanya pohon yang sangat populer. Pohon mahoni, pohon tabebuya, pohon trembesi, pohon ketapang kencana. Percayalah itu dari luar negeri, Mbak. Itu dibudidayakan, dikembangbiakan, dijaga, dirawat di negara mega biodiversity tadi. Sebenarnya negara asalnya itu bukan levelnya Indonesia.
Kalau bicara keanekaragaman hayati, ya kan, ketapang kencana itu banyak daunnya kecil-kecil dari Madagaskar, mahoni dari Amerika Tengah, tabebuya dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah, terang besi juga seperti itu dari Amerika. Palem-palem yang kita lihat di pinggir jalan, di halaman kantor, bahkan di kantor-kantor pemerintahan itu dari luar negeri. Nah, saya mau mengajak sebenarnya ya, kalau generasi muda mungkin lebih bagus dia, lebih enak diajak ya kalau mau nanam spesies lokal gitu kan. Kita pakai spesies lokal yang dimanfaatkan tapi skalanya masih tradisional. Bayangin duku asli kita kan, orang Kalimantan bilang langsat gitu, kenapa nggak tanam duku aja di sepanjang jalan Jakarta atau di Palembang gitu kan. Bahkan di Palembang nggak ada tanaman duku di trotoar, itu nggak ada gitu kan, ada di halaman orang aja gitu kan. Nah, kita coba populerkan spesies lokal kita. Kita punya lebih dari 22.000 sekarang yang sudah diketahui. 80%-nya belum ditemukan, Mbak ya. Bayangkan berapa banyak yang kita punya kan. Nah, langkah lebih bagus kita ya harus utamakan spesies lokal. Karena dengan kita memperdulikan spesies lokal, disitulah terjadi konservasi kan. Kita nanam toh, kita rawat spesies lokal gitu kan, bukan kita ngerawat spesies dari Madagaskar gitu kan. Bukan kita ngerawat dari spesies Amerika Tengah. Dan sekarang kita fenomena itu, orang bangga banget kalau di kota itu nanam tabebuya. Bunganya bagus misalnya kan, pohonnya nggak mudah tumbang. Kita punya banyak pilihan, Mbak, 22.000 itu pilihan, tinggal pilih, kita mau pilih yang mana untuk kita kembangkan. Ya saya harap ini satu program nanti yang bisa diperhatikan juga. Kalau kami peneliti nggak punya power untuk itu ya, paling bisa hanya bercerita, bisa mengarusutamakan, bisa berbagi pengetahuan gitu kan, tapi yang saya pikir ada orang-orang, ada pihak-pihak atau instansi yang punya wewenang untuk mengembangkan jenis-jenis lokal menjadi kebanggaan di negaranya sendiri gitu kan. Nah, itu yang pertama, itu fenomena aneh saya bilang kan ya, itu kita mau bangga dengan spesies asing di negara mega biodiversity. Nah, yang kedua untuk ngeracuni adik-adik, saya bilang ngeracuni adik-adik ini kan ya, adik-adik sekarang ada banyak sekali pendaki gunung gitu kan, banyak sekali penjelajah alam gitu kan. Sebenarnya meneliti di lapangan itu persis yang seperti adik-adik atau teman-teman lakukan di alam gitu. Cuman bedanya adalah kita lebih fokus memperhatikan apa yang kita lihat sepanjang jalan, ya kan? Kita lihat sepanjang jalan ketika ada yang berbuah, kita teliti, kita amati gitu, kita korek-korek ya kan, kita bedah-bedah di sana kan, kita lakukan pencatatan, pengamatan gitu kan. Nah, cuman ada pertanyaan gimana melakukannya gitu kan ya. Memang ini melalui pendidikan, nggak mesti kuliah sih ya. Ada teman saya bahkan kuliahnya teknik sipil gitu, peneliti yang menemukan bulbophyllum bulbophyllum sapakhaungensis yang dari Kalimantan Tengah, tahun lalu publis, itu bahkan sarjana teknik. Dia botanis gitu. Ada teman saya juga penjual tahu gitu. Penjual tahu, ada juga yang TNI botanis, tapi mereka melakukan pengamatan yang dengan sangat baik, bahkan spesies baru juga terbit dari mereka gitu kan. Nah, ketika kita menjelajah alam, maka alangkah lebih bagus kita paham isinya gitu. Ya, saya berperan sebagai Pak RT misalnya. Pak RT itu kenal semua penduduknya di dalam RT itu gitu kan ya. Kita sebagai peneliti kita berusaha kenal dengan apa yang kita jelajahi gitu. Ketika di hutan ada satu yang kita tidak kenali, nah potensi spesies baru. Kita lakukan koleksi, kita lakukan pengamatan. Kalau tidak tahu nggak masalah karena banyak ahli-ahli lain. Selain kita tanya, jadi kita bisa diskusi. Bantu dokumentasikan paling tidak ya Pak ya. Melakukan koleksi, ambil gitu kan ya. Melakukan pengawetan gitu, lalu koordinasi dengan ahlinya. Jangan lupa harus dengan perizinan ya Pak ya. Harus ada izin koleksi, harus ada simulasi dengan jelas, dan ada surat izin angkur, kita bilang SAPTN, biar semuanya legal gitu. Nah begitu Mbak, ya, mudah-mudahan kedepannya ilmu ini nggak lagi eksklusif ya. Sampai saat ini ilmu botani ini masih eksklusif. Saya terus terang masih mahal gitu kan, masih sukar, masih sulit gitu kan. Saya harap kedepannya ya salah satu misi juga gitu, ilmu ini kedepannya mudah-mudahan bisa mudah dan murah. Itu mudah-mudahan jadi banyak peneliti-peneliti berkualitas di Indonesia yang akan jadi tuan rumah di negerinya sendiri, karena banyak tadi potensi 80% belum ditemukan. Minimal dari apa yang kita bicarakan hari ini ada informasi baru untuk menambah semangat eksplorasi ya dari spesies-spesies baru yang kita temukan. Pak Didi, silakan pesannya. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Mbak Glory. Mohon izin ada beberapa poin tapi singkat aja. Yang pertama, alam dan budaya itu bergandengan. Kalau kita bicara katakanlah masyarakat pinggiran hutan, untuk mereka memahami, kita juga pakai pendekatan budaya. Kemarin saya bertemu dengan banyak sekali pemburu dan ada ancaman kalau bicara konservasi darah akan mengalir katanya.
Tapi kalau buat saya tidak masalah karena saya tidak bermaksud buat preaching. Tapi kami pakai ada lagu-lagu, ada puisi segala macam biar mereka berbudaya dulu, baru kita diskusi pertama. Yang kedua, setiap orang dapat menjadi penemu. Untuk itu, kita perlu perubahan mindset dan juga kita perlu masuk ke dunia pendidikan ya. Jadi kalau katanya Tip O'Neill itu all politics is local. Jadi kita mesti bisa pergi ke kabupaten-kabupaten, bahkan ke Diknas katakanlah ya, Dikdasmen, supaya jadi muatan lokal. Jadi muatan lokal itu isinya pengetahuan mengenai spesies, ekosistem, dan budaya. Jadi mereka terbiasa untuk merubah pola pikir bahwa kita mengenal alam dan budaya itu hanya domain dari peneliti. Mungkin kalau buat adik-adik satu aja nih penghabisan, saya ajak bermimpi ya. Kenalilah spesies, maka spesies akan mengajak Anda berkeliling dunia. Bahkan dengan Pak RT juga sudah dikenalin, apalagi oleh generasi muda. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Didi. Boleh diletakkan di sana saja Pak. Luar biasa sekali yang kita bicarakan meskipun waktu juga yang memisahkan kita. Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Banyak yang bisa kita eksplorasi, banyak yang bisa juga kita pelajari, dan banyak yang bisa kita nikmati. Karena begitu indah-indah juga spesies-spesies baru ini yang kita lihat, dan bagaimana juga masyarakat bisa berperan di sini. Pemerintah juga bisa mendukung, ditambah lagi para peneliti yang hadir untuk mempublikasikan semakin luas kemanfaatan yang nanti akan kita rasakan mungkin beberapa tahun dari sekarang ya. Paling tidak hari ini kita sudah bisa dengan bangga menyebutkan namanya. Nama-nama spesies yang hari ini kita publikasikan dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional 10 Agustus. Dan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu, berbagi semangat dan inspirasi. Bapak-bapak sekalian juga tentu kalau bisa membuka informasi dan juga kanal lebih luas lagi kepada masyarakat, nanti kita akan terakan di caption. Silahkan untuk bisa terus mengikuti perkembangan dari apa yang dilakukan, perbuatan-perbuatan baik yang juga terus dikembangkan dari Kementerian Kehutanan, dari Taman-Taman Nasional, dan juga Kepala Badai Konservasi Alam ya Pak ya. Dan juga para peneliti serta dunia internasional juga, bagaimana publis-publis atau juga modul-modul ya dari kita, temuan-temuan baru itu juga bisa diangkat ke dunia internasional. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Glory Oyong, pamit undur diri. Sampai jumpa.